Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kesekian. Ini merupakan video pertama tentang review buku. Dan buku pertama yang saya review di channel ini adalah buku berjudul Aroma Karsa, karya Dilestari. Buku ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Tebalnya 710 halaman dengan memuat 61 bab di dalamnya. Dari tampilannya, buku ini punya sampul yang unik. Warna bagian samping dari cover buku ini dan warna bercak kecoklatan pada kertasnya adalah bukti seberapa lama buku ini tinggal di rak. Dari covernya, mungkin ini merepresentasikan dunia di mana Puspakarsa berada. Jadi dalam buku ini, Puspakarsa adalah tanaman yang punya kekuatan, dan tiap kemunculannya mampu mengubah tata Nusantara. Dua sosok di sini bisa jadi mengidentikan mereka yang berusaha mengambil Puspakarsa, atau mereka yang menjaganya, atau mungkin mereka yang dipertemukan melalui tanaman misterius bernama Puspakarsa. Hewan di sini saya rasa adalah bagian dari makhluk dunia lain yang lantas diserupakan. Adapun tanaman di sini maksudnya mungkin mewakili aroma atau mewakili tumbuhan-tumbuhan dari alas Kalingga. Judulnya menurut saya telah mewakili keseluruhan cerita, Aroma Karsa atau Aroma Kehendak. Sebelum lebih jauh membahas dan mengomentari buku ini, silakan teman-teman lihat deskripsi singkat buku yang saya cantumkan di video. Kisah ini mulanya menuliskan tentang Raras Prayagung yang mewarisi setumpuk kisah dari Eyang Putri, neneknya. Dalam salah satu dari sekian banyak dongengnya, Puspakarsa menjadi kisah paling memukau. Ketika mengalami sakaratul maut, nenek Raras berkata bahwa Puspakarsa bukanlah dongeng. Itu merupakan bunga yang wujud dan lokasinya tidak diketahui kecuali bagi mereka yang terpilih, bagi mereka yang hanya bisa menciumnya. Rara sendiri diperkenalkan sebagai bagian dari 10 orang terkaya, sekaligus pemilik perusahaan Kemara, atau perusahaan parfum yang mendunia. Dia rela melakukan apa saja untuk Puspakarsa. Ambisinya mencari Puspakarsa mempertemukan dia dengan Jatiwesi, seorang yang hidungnya begitu bising. Hidungnya mampu memilah-milih bau, sebagaimana ibu-ibu memilah-milih sayuran di pasar, bahkan lebih baik dari mereka. Jati, orang istimewa itu menjadi orang kesayangan Raras. Hidupnya berubah. Raras memperkenalkannya pada sebuah rumah. Rumah yang lebih baik dibanding rumahnya di TPA Bantar Gebang, Bukit Kemara, ataupun Alas Kalingga. Aroma Karsa merupakan sebuah novel bertema fiksi sejarah, petualangan, percintaan, misteri, dan fantasi. Saya tidak mengetahui kalau buku ini mengandung banyak romansa. Saya kira isinya lebih ke pertemanan. Ini adalah buku fantasi dengan latar nyata. Kita dapat melihat nama Bantar Gebang, Gunung Lawu, dan daerah lainnya. Ada setipis unsur komedi dalam buku ini namun dapat mengundang gelak tawa. Seperti misalnya ketika menggambarkan Jati yang mengenakan baju mirip orang-orangan sawah. Ini adalah novel yang unik, luar biasa risetnya. Penulis mampu mendeskripsikan aroma yang dicium oleh hidung Jatiwesi serta Tanah Yusuma, yang juga memiliki kemampuan sama dengan Jati. Caranya menggambarkan aroma ini punya ruang cerita tersendiri. Misalnya, dalam menggambarkan formula parfum Teja di halaman ke-50-an. Teja. Pelangi ada bukanlah untuk menyalakan langit. Ia hasil berpadunya tangisan awan dan semangat matahari. Semu menggantung di bibir bukit. Hadir pelangi menyerupai janji, mimpi, harapan. Indah, meski tak sepenuhnya rekah. Teja mengambil pelanginya dari coretan krayon menor di dinding taman kanak-kanak. Bunga 7 rupa bertabur gula-gula berwarna di cawan vanili. Semenggoda apapun wujudnya, hanyalah pelangi kekanakan yang diciptakan oleh ia yang lupa menengok langit sehabis hujan. Kita mungkin sulit mendeskripsikan rasa yang ada pada lidah, mengidentifikasi apa saja yang terindra. Kita bahkan kadang sulit untuk menjelaskan perasaan apa yang sedang kita rasakan. Namun, Dilestari mampu menjelaskan lebih banyak lewat karakternya saat orang lain pada umumnya hanya berkata bau atau wangi terhadap aroma yang mereka cium lewat hidung. Tulisannya mengalir, mudah dipahami, asik.
dan alurnya tidak begitu lambat, serta perpindahan peristiwa seringkali menambah noktah misteri pada narasi maupun percakapan. Sampai akhir pun kita sebagai pembaca masih saja disajikan teka-teki. Ada beberapa adegan atau penjelasan yang secara pribadi kurang saya sukai. Salah satunya berkaitan dengan percintaan. Bukan berarti saya tidak menyukai romansa, tapi saya tidak cocok dengan penulisan romansa yang terlalu bebas. Walau mengetahui bahwa buku yang saya baca sekedar fiksi. Rasanya aneh ketika berbenturan dengan nilai yang saya anut. Maksud bebas di sini maksudnya adalah seperti hubungan di luar nikah, tanpa batasan. Hanya ada sekitar di bawah 10 halaman dalam buku ini. Hal yang sama juga berlaku ketika saya membaca novel-novel lain. Tokoh paling misterius bagi saya mulanya adalah Anung, karena dia sering berbicara aneh atau ngelantur. Sering berjalannya waktu, Raras Prayagung menjadi juaranya. Ada tokoh-tokoh yang saya pikir tidak begitu penting, seperti Arya misalnya. Tapi mungkin kehadiran tokoh semacam ini akan diceritakan lebih banyak pada buku berikutnya. Dari tokoh-tokoh dalam bukunya, menurut saya penulis berhasil menggambarkan karakter mereka dengan baik. Karakter mereka kuat, walau ada beberapa yang saya nilai terburu-buru dalam merubah sifat mereka. Misalnya Tanaya Suma. Sifat yang melekat pada karakter tokoh bisa jadi pelajaran kita sebagai manusia, seperti Jati yang ambisius terhadap apa yang ia sukai, fokus, teliti, tekun, bersungguh-sungguh, dan sebagainya. Tidak seperti Raras yang menghalalkan segala cara untuk meraih hasil. Tidak seperti Suma yang iri dan mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak seperti Nurdin yang hidupnya diselimuti keburukan. Emosi yang dirasakan kala melihat tingkah mereka hendaknya dijadikan pelajaran bagi para pembaca dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Saya mencatat beberapa poin atau pelajaran yang bisa dimaknai dan direnungkan dari buku ini. Di antaranya, pada halaman 195, ketika Khalil berkata kepada Jati, "Tidakkah pikiranmu lebih tenang kalau kamu anggap itu berkah ketimbang penyakit?" Ini menjelaskan bahwa sesuatu yang kita anggap buruk tidak berarti buruk. Bisa jadi pandangan kita lah yang menyempit. Ketidakpahaman kita akan sesuatu atau keterbatasan kita dalam memaknai. Saya pernah menulis bahwa suatu keburukan bisa jadi merupakan pintu gerbang bagi kebaikan. Mungkin kita yang terlalu cepat menyimpulkan. Padahal di balik ujian, ada bayaran yang setimpal bagi mereka yang bersabar. Kalimat pada halaman 195 bisa jadi bermukim dalam pikiran mereka yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Kalian bisa kaitkan kalimat ini dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ada juga pelajaran lain yang bisa dimaknai pada halaman 224 sampai 225. Ketika Raras berkata, "Statusmu adalah bekas karyawan toko parfum isi ulang di Bekasi, Jati. Siapa yang mau dengar kamu di Kemara? Tapi, kalau kamu pernah belajar di Asfograse, siapa yang berani tidak mendengarmu?" Ini menarik dan bisa jadi bahasan yang panjang. Bukankah dalam banyak keadaan, seseorang tidak mau menerima pendapat orang biasa atau bawahannya, walau dia berkata benar? Kalimat ini juga menggambarkan betapa pentingnya sebuah gelar atau pendidikan, walau tidak mengartikan bahwa gelar itu sama dengan kebenaran. Dalam halaman 431, saya juga menemukan kalimat menarik. Semua yang berharga dalam hidup ini datang dengan risiko besar. Setiap sikap memiliki risiko, namun semakin besar harga, semakin besar pula risikonya. Seperti jalan menuju surga yang diliputi dengan kepayahan, dan jalan menuju neraka yang diliputi dengan kesenangan serta syahwat. Kalimat sesingkat ini bisa membuat kita merenungi kehidupan. Begitu juga ketika kita membuka halaman 504. Tekanan adalah kondisi yang bisa membentuk seseorang, Jati, bukan cuma gizi. Mereka yang tertekan, mereka yang tertantang sejak awal kehidupannya, bisa keluar jadi pemenang, seperti kamu. Apakah kita tersadar kalau tekanan sebenarnya adalah dorongan? Tekanan bukan berarti mematikan langkah, tapi tekanan membuat kita berpikir lebih keras, memanfaatkan keterbatasan secara maksimal. Kalau kita bisa melewati momen tertekan, momen-momen berikutnya akan menjadi lebih mudah. Ketika melihat kalimat ini, saya teringat kisah Nabi Musa yang sejak bayi hingga dewasa
Dia hidup di lingkungan istana Fir'aun, merasakan hidup enak. Kemudian Allah didik dia sebelum menghadapi Fir'aun dengan berbagai cobaan. Dia kemudian tinggal selama 10 tahun di Madian sebelum menghadapi Fir'aun. Setelah sebelumnya hidup glamor dalam istana, ia harus mulai hidup dengan secukupnya. Tekanan itulah yang mendidik Nabi Musa alaihissalam sebelum mendakwahi Fir'aun dengan pengikutnya. Sama seperti apa yang ditemukan pula oleh Rasul kita, Muhammad SAW. Kita bisa memaknai kalimat di halaman 504 ini dengan lebih panjang jika ingin. Menurut saya, banyaknya nilai atau pesan yang dibawa sebuah buku tergantung seberapa besar dan luas pembaca mengartikannya, seberapa teliti pembaca dalam memaknai, seberapa penting dia mengartikan alasan dan tujuan membaca bukunya, serta seberapa dalam ilmu yang dimiliki olehnya. Ini buku yang layak dibaca ketika kita mampu memilah mana yang bisa diikuti dan tidak diikuti, mana yang benar dan mana yang salah. Buku yang cocok bagi mereka yang menyukai tema berbeda dari biasanya. Buku yang cocok bagi mereka yang menyukai susunan keindahan diksi yang jarang terdengar. Buku yang cocok bagi mereka pecinta misteri, orang-orang ambis, serta orang-orang yang ingin melihat keuletan dari seorang penulis. Buku ini saya tamatkan dalam waktu 1 hari. Ini rekor bagi diri saya karena sebelumnya tidak pernah sebanyak ini. Alasan saya membelinya sewaktu dulu karena teracuni postingan Bes yang sering membicarakan buku ini. Ada banyak sekali postingan Bes yang berlalu lalang tentang buku ini. Kalau kalian hendak mengintip rating bukunya di aplikasi Goodreads, ratingnya ada di 4,6 dari 5. Adapun rating saya untuk buku ini adalah 4,4 dari 5. Mungkin buku novel ini bisa menjadi target bacaan kalian. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.